Kembali lagi di dunia kita, Our World My Story. Ikuti perjalanan saya di Passport DC. Antrinya panjang banget sampai hampir 1-2 blok. Worth it nggak ya? Yuk kita mulai ngantri supaya nggak semakin panjang. Antriannya nggak selesai-selesai. Oh my god. Ini karena budaya Korea semakin populer nih ya. Di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Wow, lihat deh guys, sampai ada orang yang bawa tas karena dia ingin pergi ke berbagai negara di Washington DC. My God. Ini orang-orang pada ingin pergi ke berbagai negara, dan yang menariknya nggak usah pakai paspor loh, karena hari ini adalah Passport DC di mana berbagai embassy buka pintunya dan kita bisa datang mengunjungi dan mengalami berbagai budaya, makanan enak. Dan saya sama Mas Yogi, apa kabar Mas? Udah hujan semangat? ya? Iya hujan, tapi lihat deh masih penuh. Semangat banget, antrinya panjang loh. Antrinya panjang banget, Panjang. hebat banget. Seperti ini event yang seru banget, orang-orang pada datang. Ini diadakan setiap tahun ya Mas? Diadakan setiap tahun. Dan Mas Yogi udah pernah? udah dong. Udah, kita kan tahun lalu kita pernah Tahun lalu kita kan? pernah ke sana. Tapi sendiri sebelum itu udah? Pernah dong. Pernah? Pernah. Ini embassy Korea. Nah, Wah. tapi bukan mainnya, jadi dia punya Ini dua cultural gedung. center Iya, ya, jadi cultural center. tempat budaya. Aku udah pernah berapa kali ke sini. Di sini biasa ada berbagai art, bisa menikmati, bisa belajar mengenai budaya Korea. Jadi emang beda dengan embassy ya, tapi juga tetap dijalankan oleh budaya embassy-nya Korea ya. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya saya dan Mas Yogi itu ke sini kita ingin membandingi berbagai embassy di sini ya, yang mana yang Iya. paling membagikan budayanya, Iya. makanan minuman yang enak di mana, Iya. dan juga kegiatan apa yang kita bisa lakukan di embassy, dan juga keramaian. Dan sekarang nih Korea cukup ramai ya, ini kontender mungkin salah satu kontender yang ya. paling kuat. Ya. Dan event ini seperti kayak katakan ini disebut sebagai Passport DC, dan kita di sini ada berbagai embassy yang ikut berpartisipasi di Passport DC, termasuk jika Anda bisa lihat di situ ada Indonesia. Wow. Wow. So what should I say as a king? Anything you want. Wah, ternyata ini pakaian raja nih. Annyeonghaseyo. This is not the king, right? Like, for once, I gotta it's be so on top of it, right? Thank you. Annyeonghaseyo. How do you think so far about this event? It's so fun so far. It seems really exciting, and this is the first thing we're doing, so it's it's been great so far. what other embassies are you planning to visit? I'm not sure. You could be a part of it Go too. across the street. I think that's the Congo. I think is across the street. Is this your first time at Passport DC? Yes. Yes, I've both been of to you. this embassy, Yes, but not on the tour. She has Oh. a little app, and it says like 75 Yes. places to go. Oh, you guys Yeah. have 75 places to go. Yes. I hope you guys Well, can make it. 74, I guess. 74, Yes. because the lines are really long. So It wasn't that long of a wait. It was maybe like 10 minutes, maybe if that. For Yeah. us, it wasn't that bad. It's the plan for the Saturday. Just wander around, see what we can get in. You know, there's Yeah. nowhere to be, so. that's a good plan, Yeah. guys. All right, Yeah. enjoy the rest of your day. Thank you so much for talking to us. Jadi kita baru bisa dengan Hana dan Ilana, katanya mereka ngantri sekitar 10 menit, katanya nggak panjang, terutama karena eventnya seru banget. Mereka mau pergi ke 74 event lagi. Waduh, kayaknya mereka yang harus ini ya, yang judge ya, embassy mana yang jago. Karena mereka mau ke 74 embassy, hebat banget. Oke, di sini sepertinya ada berbagai barang-barang tradisional Korea yang bisa dilihat. Seperti itu ada kipas. Ada sepatu kecil banget, lucu banget ya, imut. Dan di situ juga ada
model pakaian, tapi lihat deh, modelnya pakai botol minuman, lucu banget. Dan ini juga sepertinya ada berbagai castle atau istana di Korea. Kita coba lihat ya. Gwanghwamun, aduh kayaknya saya pronunciation-nya salah deh. Gwanghwamun Miniature Gwanghwamun is the main gate. Oh, ini adalah pagar buat palace di Korea, dibikin tahun 1935. Menarik sekali. Wah, ramai banget ya di sini. Memang karena budaya Korea itu semakin terkenal di seluruh dunia, terutama karena K-pop. Dulu ada film Parasite. Jadi emang ini salah satu tempat yang pastinya dikunjungi oleh banyak warga Amerika Serikat. Kita lihat lagi di sini ada apa lagi? Tuh, ada tulisan We are all part of our polluted environment. Jadi ini ada banyak message mengenai environmental concerns, mengenai iklim. Ternyata ini sebuah orang sepeda ya. Menarik juga nih installation-nya. Kalian dengar teman-teman, jadi ada band, Korean band yang lagi siap-siap untuk tampil karena jam 11 mereka mau main. Sayangnya kita harus pergi karena ada beberapa embassy yang kita harus check out. So, hopefully performance-nya bagus ya. Mari kita pergi. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari benua Asia sekarang kita ke benua Afrika, tepatnya kita ke Embassy of Cameroon. Jujur saya tidak terlalu tahu banyak mengenai negara ini, jadi ini waktunya untuk belajar mengenai budaya Kamerun. Mari kita masuk yuk dan lihat apa aja yang kita bisa lakukan di dalam embassy ini. Wow, Anda bisa lihat di kanan saya sudah ada pakaian-pakaian tradisional dan juga ada yang modern nih seperti kaos t-shirt itu tapi ada nuansa tradisionalnya. Belum apa-apa udah masuk udah langsung dance. Udah kerasa banget ya di beda dan baunya juga udah bau apa nih bisa dibilang spices apa ya? Yeah, spices menarik ya. What are we supposed to do with this? You twist it. You gotta twist it to peel it off exactly and you chew bit by bit. Yeah. And you said it's bitter. It is really bitter. Yeah. Okay. Of course. Thank you guys for coming. Thank you. Iya. Katanya pahit nih untuk bangun karena ini pagi-pagi jadi kita harus bangun kayak kopinya mereka mungkin ya. Oh, Victor nih. Oh. Saya harus nyoba. Enak mas, harus coba mas. Mantap. Nggak ada rasa. Terus tiba-tiba cekek. Yeah, small like soda, right? Pahit banget. Katanya enak. Enak banget kayak kopi hitam di Indonesia gitu loh. Yang bawahnya ada kopi-kopi sisanya di bawah. Cheers to Cameroon. To Cameroon. Mantap.
kayak kopi hitam Indonesia gitu ya. Go down. Oh, very stiff. Oh man. Oh, my legs. Nah guys, antriannya panjang juga di dalamnya. Langsung suasananya berbeda di sini. Sekarang ada live performance oleh seorang musisi. Cameroon loves you, Cameroon loves you, Cameroon welcomes you. So, kita dikasih gratis untuk sample. Ini beignet banana donat dari Prancis. From Cameroon, yes. Thank you so much, man. Oh, wow, ma'am, this is amazing. So good. Banananya kerasa banget. Mas Yogi coba dong. Dicoba dari Gandira nih. Oh, ini enak betul. Janji saya. Wah, pahit pisangnya kerasa ya. Wah guys, ternyata ini antriannya panjang juga ya. Ini kayaknya ada daging beef dikasih gratis. Jadi orang-orang pasti ingin mencobain ini. Rasanya kayak di klub ya. Thank you. Can I have beef? On this? Yeah. Spicy or barbecue? Both. What? Thank you so much. Oke, jadi saya ambil ayam, Mas Yogi yang beef. Aku pakai spicy sauce, Mas Yogi dicampur ya, barbecue dan Yoi, spicy. dicampur. Kita coba dulu ya. Masih panas, masih fresh. Dan pedesnya nggak main loh. Ini pedes banget. Juara dagingnya empuk. Masa gratis sih dikasih, enak banget, parah gratis. Ayam ya, kita coba. Pedes ya? Pedes, udah jelas nih cabenya habanero. Oh, habanero tuh hebat. Salah satu cabai terpedas ya, di Amerika. Oh, enak ya? Wow. Oh, ini barbeque-nya rasanya tuh ada manisnya, ada asinnya, dan dicampur dengan ada kayu-kayu bakar arengnya gitu. Jadi enak. Jelas Mas Yogi bisa belajar, udah tahu cara masak, karena dia udah tahu ada gimana cara bikin dagingnya, hebat emang. Tapi enak banget ya. Enak banget. Terus dapat gratis tuh, rezeki sih ya. Guys, kalau saya ngomongnya agak aneh, karena lidahnya keberetan ya. Tapi review saya, ayamnya saya kasih 8,5, dagingnya 9,5, terutama karena saus pedesnya yang gokil, walaupun saya kepedesan tapi enak banget. Buat Mas Yogi apa? Buat saya ayam bener di bawah 9, Ya. tapi daging setuju 9,5. Terutama karena pedesnya ya. Masih kepedesan nggak? Pedes. So, do you think it was worth it to wait that long for these beef? We didn't wait that long actually, but yeah, I'd say it was worth it. The company was good. Yeah. Did you guys get the barbecue or the spicy one? We got the spicy. How is it? How spicy is it? Really good. It's spicy, but It's like, it's still burning, man. I ate it like 5 minutes ago. After this, where do you guys think you're going? After Cameroon? I don't know. I had a plan. Yeah. So I had Guyana, but we might just play it by ear. Yeah, Okay. we're gonna walk around and find out. Enjoy the rest of your days, guys. Thank you. Semakin siang ternyata semakin ngantri. Tadi kita masuk Cameroon gampang banget, tapi lihat deh sekarang. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Hey guys, welcome back to Dunia Kita, Our World, My Story. Jadi belakang-belakang ini saya melihat di Instagram bahwa teman-teman saya banyak banget yang udah nikah. Jadi saya penasaran gimana sih proses pernikahan di Amerika Serikat. Saya nanya siapa ya? Halo Naras, apa kabar? Jadi Naras bekerja di tim digital untuk VOA Indonesia. Benar sekali, dan aku dengar katanya kamu penasaran tentang pernikahan di Amerika Serikat nih. Iya, udah umur 28 nih. Nah, kebetulan banget, jadi tim aku punya segmen yang namanya Amerika Banget, yaitu menjelaskan tentang segalanya tentang yang Amerika-Amerikaan gitu. Salah satunya kita ngebahas tentang pernikahan di Amerika Serikat nih. Oh gitu ya, menarik sekali. Let's roll the clip. Ini lagi hari Valentine, kita nikah yuk. Ayo. Tapi nikah di Amerika susah nggak sih? Terus KUA-nya di mana ya? Dan berapa sih biaya rata-rata nikah di Amerika? Setiap negara bagian aturannya beda-beda, tapi kalau di DC caranya gini nih. Pertama-tama datang dulu ke gedung pengadilan setempat, ke biro pernikahan, dan mengambil surat izin menikah. Nah, syaratnya usia minimal 18 tahun, melampirkan identitas seperti KTP atau paspor, dan harus bayar biaya $45. Habis itu kita nikah deh. Nah, kalau secara sipil, nikahannya bisa di mana aja. Dan uniknya, kalau di DC, kalian bahkan bisa nikah sendiri, jadi nggak perlu semacam pengesah atau penghulu, dan tidak perlu ada saksi. Tapi kan kita beda agama, Beb. Kalau di Amerika, beda agama nggak masalah, Say. Kecuali kalau nikahnya di tempat ibadah, baru mengikuti ketentuan agama masing-masing. Jadi, pernikahan kita secara sipil sah. I love you, love you. Dari sini, kalian tinggal tanda tangan izin nikahnya, balikin ke pengadilan, terus pengadilan akan kirim kalian akta pernikahan. Sayang, kira-kira budget berapa yang aku harus siapkan untuk biaya resepsi pernikahan yang bikin kamu bahagia? Tadi sih aku lihat katanya rata-rata pesta pernikahan di Amerika tuh $28.000, Beb. 420 juta, kamu nyolongnya nggak? Aduh, tadi aku juga di website, rata-rata biaya pernikahan di Washington DC dan New York bisa memakan uang hingga $40.000. Jelas-jelas aku nggak punya uangnya, sayang. Jadi kayak gini aja ya. Oke deh, kalau di tempat kalian pernikahan itu mahal dan susah nggak? Hal-hal apa lagi yang Amerika banget yang ingin kamu ketahui, tulis di kolom komen. Sampai jumpa. Jadi gimana Gandira? Video tadi udah membantu belum menjelasin tentang pernikahan di Amerika? Udah mulai ngerti dikit sih. Ngerti dikit. Tapi saya masih ada banyak pertanyaan nih. Oke, tanyain. Salah satunya, pengalaman Naras, kan Naras udah nikah nih. Pengalamannya gimana nikahnya nih? Kalau pengalaman aku itu lebih ke pernikahan yang intim ya. Jadi itu cuman venue-nya aja tuh sebenarnya cuman di taman umum di DC dengan tamu cuma 20 doang gitu. Boleh ya jadi di public space gitu? Boleh. Jadi emang perlu izin sama kayak departemen Parks and Rec gitu untuk minta izin. Aku mau slot nih setengah jam gitu loh di taman ini buat ada acara nikahan. Udah, selama punya izinnya terus aku bisa ke situ buat melakukan prosesi pernikahannya. Jadi beda ya, kalau di Indonesia kan sampai ratusan orang yang datang, biasanya sampai anak-anak pun diundang. Kalau di Amerika biasanya seberapa banyak tuh? Kalau aku ngerasanya sekarang yang namanya tren micro wedding tuh lagi ngehits ya di Amerika. Micro wedding. Iya, atau bahkan elopement atau city hall wedding. Jadi bahkan nggak perlu ngundang siapa-siapa, cuma ada kayak saksi dari courtnya, terus udah gitu nikah aja. Jadi pernikahan kecil itu malah lagi trendy sekarang gini. Pantesan gue nggak diundang nih ya. Tapi juga emang ada, tetap pernikahan besar di Amerika tetap ada dan tetap menjadi hal yang sangat lumrah gitu loh. Cuman I feel like micro wedding tuh menjadi sebuah tren, apalagi sejak COVID, sejak pandemi. Biasanya jadi kan lebih kecil-kecil gitu kan, jadi bubble kecil sendiri. I see, lebih intim ya. Iya benar. Tapi aku juga mau nanya nih, kan pasti di Amerika tuh beda ya harganya. Bahkan salah satu komentar untuk video itu adalah ada yang nanya, kok mahal banget sih pesta di sini? Bukannya jumlahnya dikit ya?
Nah, kalau aku pribadi, mungkin budgetku itu, jadi kemarin tuh cuma sekitar $4.000 ya, atau sekitar 60 jutaan gitu. Dan itu udah termasuk makan malam dengan 20 tamuku gitu. Ya, jadi emang kita kecil karena kita mikirin lebih mendingan DP rumah ya daripada nikahan yang gede-gede gitu. Ya, cuman emang kalau di sini ya namanya sama lah kayak di Indonesia dan di beragam tempat yang kalau udah ada embel-embel pernikahan tuh pasti harganya jadi mahal ya. Mulai dari venue, ada terus pakai bunga, dekor bunga, makanannya, DJ atau band, terus videografer, fotografer, semua tuh jadi totalnya yang kayak di video tadi gitu. Jadi mahal banget rata-rata kalau di kota-kota besar. Buset, harus banyak banget yang kita harus dipikirin ya? Iya, jadi nggak cuma datang doang. Belum tentu lagi bajunya. Itu bajunya pasti mahal banget ya di sini. Kalau aku kemarin pakai kebaya dari Indonesia. Wah, ada unsur-unsur Indonesianya. Keren. Nah, sebelum proses pernikahan, pasti harus minta surat izin dulu ya kan? Iya, betul. Nah, itu prosesnya berapa lama sih untuk ambil surat izin ini? Kalau surat izin nikah sendiri sebenarnya kamu cuma datang ke court doang, kayak yang di video tadi dibilang cuma datang ke court, kasih ID sama bayar biayanya, terus udah dalam beberapa jam, waktu itu bahkan instan banget, udah langsung dapat, ya oke, silakan bisa menikah di instan, kayak instan noodle gitu, sehari udah selesai. Sehari selesai lah pokoknya. Really? Cepet gitu? Cuman itu baru izin nikahnya. Izin nikahnya. Terus yang bikin officialnya apa tuh? Nah, itu akte pernikahan. Jadi kalau di Indonesia ada buku nikah, di sini nggak ada. Jadi nggak ada buku yang kecil kayak paspor gitu. Nggak ada paspor nikah? Nggak ada buku nikahnya, tapi di sini ada yang namanya pakai akte pernikahan. Itu jadi cuma kertas kayak akte kelahiran gitu, jadi cuma kertas, selembar kertas doang gitu. Itu yang memberikan kamu sebuah pengesahan bahwa kamu udah menikah dengan pasangan. I see. Nah, pasti ada perbedaan-perbedaan lainnya ya selain akta pernikahan ini. Apalagi perbedaan di sini nih? Jadi menurutku salah satu hal yang kecil yang berbeda itu adalah posisi cincin. Emang bukan di jari manis? Jari manis juga, tapi di tangan kiri. Kalau di Indonesia kan biasanya tangan kanan. Kenapa itu? Karena katanya sih ya, katanya karena kalau di jari di tangan kiri ini lebih dekat ke pembuluh ke jantung. Jadi berdetak ke jantungnya untuk pasangannya. Supaya lebih dekat ya. Terima kasih banget Nara sudah bicara dengan saya tentang proses pernikahan. Sama-sama. Saya jadi semakin pede nih. Nah, mungkin ada advice atau saran untuk saya? Tapi kamu udah punya jodoh belum? Belum sih. Oke, mungkin abis ini aku bisa bantuin kamu cari jodoh ya di DC ya. Alhamdulillah, Nara akan ngajak saya cari jodoh. Saya senang banget nih, semakin pede. Dan insya Allah pernikahan saya di masa depan lancar. Amin. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Amerika atau punya penasaran tentang hal-hal Amerika banget lainnya, bisa datang ke Instagram VOA Indonesia. Check it out guys. Oke guys, thank you guys so much for watching. Stay tune terus di dunia kita, Our World, My Story.